Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 101 akan mempresentasikan mengenai HTML Hypertext Markup Language pada modul 1 dan modul 2 mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Di sini saya Kirana Putri Aristi NPM 21098 dan partner saya Tori Rafael Priantono NPM 21088. Pada modul 1 kita akan membahas HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa markup. HTML ini berfungsi sebagai logika dan mengolah data. Oleh karena itu, pengetahuan tentang HTML sangat penting dalam membangun aplikasi web. HTML berfungsi mempublikasikan dokumen online. Statement dari HTML disebut tag. Sebuah tag dinyatakan dalam kurung siku dan teks ditujukan untuk sebuah dokumen atau bagian dari sebuah dokumen harus berupa pasangan. Terdiri dari tag pembuka dan tag penutup, di mana tag penutup digunakan tambahan garis miring dalam nama awal tag. Untuk mengetikkan skrip HTML dapat menggunakan text editor seperti VS Code sebagai bentuk paling sederhana atau text editor yang dapat mengenali setiap unsur skrip HTML dan menampilkan dengan warna yang berbeda sehingga dapat mudah dibaca. Berikut adalah standar sebuah dokumen HTML. Yang pertama ada tag HTML atau secara default dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan tanda siku miring HTML tutup kurung, dan ada tag head untuk tag kepala sebelum badan, dan ada meta title merupakan informasi atau header dari sebuah dokumen HTML. Selanjutnya ada title yang merupakan judul dari HTML dan body yang berisikan konten dari suatu halaman. Untuk membuat suatu website HTML, kita dapat menggunakan software VS Code. VS Code atau Visual Studio Code adalah kode editor sumber yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Visual Code merupakan kode editor yang banyak digunakan oleh programmer karena memiliki fitur yang lengkap dengan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Berikut adalah kelebihan Visual Studio Code. Yang pertama, mudah mengelola extension, memiliki extension yang banyak, kontribusi tampilan, dukungan bahasa, text editor yang gratis, serta dapat membuat snippet sendiri. Untuk studi kasus pada modul 1, yaitu suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan atau penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui sebuah web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Dan pada modul kedua yang merupakan modul tentang CSS atau Cascading Style Sheet. CSS adalah Cascading Style Sheet yang merupakan suatu aturan untuk mengatur tampilan dari website sehingga tampilan dari web lebih terstruktur. CSS sendiri bukanlah bahasa pemrograman, namun seperti konfigurasi tampilan dari tag atau pada website. CSS dapat merubah teks, warna, background, dan posisi dari suatu tag. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. CSS digunakan bersama dengan bahasa markup seperti HTML dan XML untuk membangun sebuah website yang menarik dan memiliki fungsi yang berjalan dengan baik. CSS juga dapat berguna untuk mengatasi keterbatasan HTML dalam mengatur format dalam sebuah website. Selanjutnya ada CSS Framework. Dalam setiap bahasa pemrograman memiliki beberapa framework dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Framework tidak dapat terlepas dari developer karena developer pasti menggunakan framework. Karena menggunakan framework merupakan salah satu cara untuk membuat website dengan lebih menarik dan membuat pengunjung merasa nyaman berlama-lama di website yang kita buat. Pada modul 2 kali ini kita menggunakan framework Tailwind CSS. Tailwind CSS merupakan framework CSS yang berbasis utility untuk membuat UI atau tampilan dari aplikasi web. Berbasis utility artinya Tailwind terdiri dari 100% utility class dan tidak ada class komponen seperti navbar, button, card, modal, dan lainnya. Komponen-komponen ini dapat dibuat sendiri dengan class utility. Tailwind CSS pertama kali dikembangkan oleh Adam Watson pada tahun 2017, rilis versi 1.0 pada tahun 2019, dan pada modul
kedua ini kita juga menggunakan Visual Studio Code. Dan selanjutnya untuk programnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Victory Rafael, dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung eksekusi di Visual Studio Code. Untuk langkah awal kita pilih file di atas kiri pojok, lalu new text file. Lalu kita Ctrl S untuk save filenya. Kita simpan file ini di folder yang kita inginkan. Untuk di video kali ini saya memilih folder yang sudah saya buat sendiri dengan nama Pancarona. Nah, mungkin untuk filenya kita bisa pilih terserah, dengan judul terserah mungkin, atau tentang websitenya Pancarona website, seperti itu. Di save. Nah, untuk langkah selanjutnya sebelum kita mulai encoding, kita masukkan format yang sudah dibuat dari Visual Studio Code. Jadi kita masukkan tanda seru, lalu kita pilih enter. Nah, dengan ini kita bisa memasukkan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam website HTML-nya. Nah, detail ini digunakan untuk judul websitenya. Mungkin judul websitenya saya namai dengan Pancarona lagi. Nah, kita masuk ke body. Body ini kita masukkan apa saja yang akan kita tampilkan dalam website ini. Mungkin saya mau masukkan judul dari website ini ya dengan judul 1. Lalu kita masukkan Pancarona. Nah, untuk informasinya Pancarona terima kasih. Jadi kita masukkan sampai ini maksud untuk paragraf ya maksudnya. Kita masukkan Pancarona adalah toko persewaan alat musik untuk lengkap se-Indonesia Raya, misal seperti itu. Nah, untuk kita bisa memonitor bagaimana outputnya, kita pilih run start debug. Nah, kita masukkan. Nah, dengan ini kita bisa melihat, oh ternyata yang menunjukkan ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memasukkan gambar, mungkin foto dari pengguna ya, atau pemilik dari toko ini, kita bisa masukkan img dengan src sama dengan. Nah, untuk langkah pertama kita harus punya fotonya, mungkin punya foto Mr. Bean ya kan. Nah, untuk misal saja fotonya ini, lalu kita save image ke file yang sama. Dengan ini kita bisa memasukkan ya ini apa. Nah, lalu kita drag file ini ke sini. Nah, lalu kita copy, kita balik lagi ke sini. Nah, langsung kita balikkan. Oh, sorry. Nah, kita bisa memasukkan fotonya seperti ini tadi. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperlihatkan bagaimana hasil akhir jika nanti kita mau membuat sebuah website sederhana. Di sini saya juga sudah membuat. Nah, seperti yang saya perlihatkan tadi, detail itu berisi tentang judul dari website atau nama dari websitenya, atau mungkin saya perlihatkan saja outputnya bagaimana. Nah, nanti jika kita sudah memasukkan sebuah informasi di dalam website dengan dihias seperti ini, nah ini kita bisa membuat website seperti ini, website sederhana. Nah, bagaimana cara memasukkan semua informasi ini dengan tampilan yang menarik? Ini dimasukkan dengan cara membuat
membuat framework CSS. Nah, ini kita masukkan scriptnya dengan seperti ini, script src https tailwindcss.com. Nah, untuk selanjutnya bagaimana memunculkan logo seperti ini, ya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk sederhananya seperti yang tadi, img source bla bla bla. Nah, seperti itu. Nah, ini karena saya gunakan CSS, jadi saya bisa memasukkan background image seperti ini, style sama dengan background image. Lalu kita pilih URL sama seperti tadi, memasukkan gambarnya, copy ke website, ke Chrome. Jadi kita copy alamatnya. Jadi seperti itu, langsung muncul sama seperti yang lain, bagaimana cara memasukkan background gambarnya. Nah, karena di sini kalau kita lihat itu ada kayak penampung. Bagaimana cara membuat penampung seperti ini? Nah, itu dengan div. Div ini membuat penampung seperti ini. Tapi aku mau penampungnya ini ada gambar latar belakangnya, bisa seperti ini. Seperti ini nanti sama seperti seperti memasukkan gambar yang sebelumnya. Ini background image ini itu dibuat untuk gambar yang ada di belakang sini. Background image yang ada di div ini kita gunakan untuk latar belakang yang ada di penampung ini. Nah, seperti contoh bagaimana cara gambar ini terbuat ukurannya untuk seperti cover. Nah, itu kita bisa masukkan seperti ini, background size cover. Lalu kita masukkan rounded 3XL, itu bertujuan untuk membuat lengkungan yang seperti ini. Lalu MX8 MI8 ini margin. Lalu PXPY juga untuk namanya padding. Lalu kita grid, justify item center ini supaya gambar ini ada di tengah-tengah. Lalu kita masukkan gambar seperti tadi, logo pancaronanya kita masukkan, muncul seperti ini. Lalu ada juga H3, ini heading 3 maksudnya untuk menampilkan data ini. Tawarkan sewa alat band murah dengan kualitas yang nggak murah. Nah, ini kita masukkan style text align center supaya tulisannya lurus di tengah. Lalu kita masukkan class untuk mengatur teksnya ini. Teksnya berukuran apa? Teks ukuran XL, font black, font serif, tracking white, teks terus 700. Nah, ini kata-kata ini dapatkan dari mana? Kata-kata ini bisa kita cari di website Tailwind CSS seperti ini. Nah, mungkin kayak tadi kita masukkan teks XL, kita mau cari font size. Nah, dengan ini kita bisa tahu bahasa apa yang harus kita masukkan supaya ukurannya seperti yang dicontohkan tadi. Misal kayak tadi teks XL atau teks 6XL, terserah dari kemauan kalian sendiri. Font black juga kita bisa cari untuk warnanya ya, di tipografi ini semua lengkap di website Tailwind CSS ini. Nah, lalu kita masukkan lagi katanya itu menawarkan sewa alat band murah dengan kualitas yang nggak murah. Lalu kita tutup dengan heading 3. Lalu sama seperti tadi untuk membuat penampung, hanya ya di sini kita masukkan penampung. Nah, untuk background color ini karena saya nggak mau di sini ada gambar lagi, jadi saya masukkan saja background color. Untuk colornya kita masukkan kodenya background color, terus .2 hashtag ya, kode dari warna itu sendiri. Terus kita masukkan marginnya dan juga paddingnya. Untuk teks masih sama, teks 3XL sama seperti tadi. Font full text, teks font serif ini seperti apa namanya, font ini, font stylenya maksudnya, font style. Lalu kita lanjutkan ke background. Nah, background ini digunakan di seperti ini. Nah, sama seperti tadi, div juga ini kita masukkan div,
lalu kata obat paus, lalu logo ada, dan juga masukkan sedikit kata-kata. Paragraf acara didirikan oleh seorang mahasiswa sekaligus musisi bernama Victor Gabriel dan bla bla. Nah, bagaimana cara membuat teks ini bisa bisa tebal? Nah, itu dengan cara masukkan ini B. Dan juga bagaimana cara membuat tulisan ini ada garis bawahnya dengan cara masukkan U. Nah, sama BR ini digunakan untuk membuat spasi jarak karena di sini harus ada jaraknya. Kita masukkan saja BR. Nah, untuk membuat foto, bagaimana foto ini bisa sejajar dan juga mepet. Nah, itu kita ke sini ya, gambar. Nah, karena di sini saya masukkan div, di dalam div ini ada div lagi dengan grid goals 2, maksudnya itu ada gambar di kolom dengan 2 kolom itu. Terus ada flex, ini digunakan untuk gambar ini supaya merapat, dan gap ini dengan jaraknya ini berapa sih. Untuk define center ini supaya semua ini berada di mata kanan kiri dan tengah gitu. Nah, sama seperti sebelumnya kurang lebih. Untuk ini digunakan untuk membuat tulisan miring, nah seperti ini, founder. Lalu ada juga bagaimana cara membuat katalog seperti ini, kurang lebih sama seperti sebelumnya, cuman karena yang tadi sejajar kanan kiri, ini atas bawah, artinya gambar ini kita grid rows. Nah, kalau tadi kan columns, ini grid rows supaya seperti ini. Lalu gimana caranya supaya ada 5 ke kanan kiri? Itu dengan cara grid goals 5. Jadi dengan cara grid ini supaya ada kotaknya itu. Terus kurang lebih sama grid rows 2 gap justify item center. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat ada tombol range ini? Nah, ini dimasukkan dengan cara button, kita masukkan class, lalu teksnya berukuran berapa, width 4 di round XL untuk mengetahui bagaimana ketumpulannya ini. Lalu background saya ini maksudnya warnanya ini sebelum kita sentuh, sebelum kita pencet, warnanya seberapa. Nah, itu bisa juga kita cari di Tailwind CSS nya, di website Tailwind CSS. Ini kita cari dengan seperti ini. Nah, background color ini maksudnya semua informasi bisa didapatkan dari sini. Nah, untuk hover ini digunakan apa? Hover ini jika kita sentuh, maka warnanya bisa berubah seperti itu. Semakin besar nilainya, maka semakin gelap suatu warnanya. Kurang lebih sama. Nah, selanjutnya untuk memasukkan, bagaimana saya bisa memasukkan logo, dan logo ini bisa dipencet dan lanjut ke link yang sudah disediakan. Nah, seperti ini cara memasukkan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan memasukkan href dan sama dengan link yang akan kita tuju. Lalu jangan lupa masukkan logonya dengan image art Instagram. Lalu kita masukkan ukurannya dengan tinggi lebarnya dan juga gambarnya, link gambarnya seperti ini. Nah, dengan ini semua informasi yang ada di website bisa membantu konsumen yang dituju untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke. Sekian penjelasan terkait eksekusi Visual Studio Code-nya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.